Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Surya Pratama, NIM 0533318884. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 basis data yang akan saya kerjakan. Oke, mungkin langsung saja. Jadi di sini itu untuk tugasnya adalah membuat database di MySQL dengan contoh kasus IRD yang ada pada PDF tugas. Oke, mungkin di sini karena saya menggunakan macOS, jadi saya menggunakan command line dan juga table plus, tidak menggunakan SAMPP. Di sini pertama saya coba masuk dulu ke MySQL-nya. Oke, di sini saya coba, sorry, di sini saya coba create database-nya terlebih dahulu. Untuk nama database-nya mungkin saya coba kasih nama saya atau name saya saja, tugas 2 underscore. Oke, database sudah dibuat. Di sini saya coba konekkan dengan menggunakan table plus. Tadi itu tugas 2. Oke. Oke, di sini sudah connect. Yang pertama itu saya akan membuat. Oke, mungkin di sini saya coba cek dulu. Jadi di sini itu ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 jenis table, ada 6 table, dan 2 diantaranya itu merupakan table ini ya, tabel relasi. Jadi yang utamanya itu ada di dokter, pasien, daftar, dan administrator. Tentunya daftar juga dia relasi, tapi dia agak sedikit dia sama dengan yang lainnya. Dia relasi. Jadi relasinya 3 dan tabel utamanya 3. Yang pertama mungkin di sini saya coba buat terlebih dahulu dari table dokter dengan kolom yang pertama itu ID dokter, dia integer dan dia itu primary, ID dokter. Selanjutnya dia ada nama dokter. Nama dokter ini dia varchar ya, 255. Sorry, saya typo. Selanjutnya dia ada alamat dokter, ini teks mungkin ya. Lalu ada no handphone, ini varchar juga tapi ambil 25 saja. Terus ada waktu kerja, ini karena saya nggak tahu bentuknya kayak gimana, mungkin saya buat varchar saja tapi hanya 25. Atau mungkin varchar 100 saja. Selanjutnya spesialis, ini jenis spesialisnya saya coba buat varchar 255. Sorry, yang pertama ini dia varchar, dia harus caps lock. Selanjutnya setelah spesialis ada tanggal lahir, ini harusnya dia date ya, nggak ada date time. Nama dokter oke. Untuk dokter segini saja, langsung di save. Ini dia database-nya, database table-nya. Selanjutnya saya bikin untuk pasien. Untuk pasien ini dia ada ID pasien. ID pasien ini primary key. Setelah ID pasien ada nama pasien, jenis kelamin. Nama pasien dia varchar. Jenis kelamin ini bisa 2 ya, bisa enum atau varchar juga. Tapi mungkin di sini supaya lebih simpel saya coba buat varchar lebih dahulu. Varchar juga saya isi 255 saja supaya udah maksimal dari varcharnya dulu. Selanjutnya ada alamat pasien, ini kita pakai teks. Sudah hanya ada 4 untuk pasien.
Selanjutnya kita buat untuk saya kena limit. Sekarang kita buat untuk tabel ketiga, yaitu administrator. Untuk admin ini ada 3 ID admin, terus ada waktu jaga. Ini waktu jaga juga saya nggak tahu dia bentuknya kayak gimana, jadi supaya general mungkin kita pakai varchar dulu 100. Selanjutnya nama admin ini varchar juga 255. Untuk primary key-nya dia ID admin ya. Oke, sekarang sudah dibuatkan 3 tabel utama. Selanjutnya kita coba buat tabel relasinya. Mulai dari relasi antara dokter ke pasien dulu mungkin ya. Jadi di sini ada satu tabel untuk relasi antara pasien ke dokter, yaitu dia namanya pasien underscore dokter. Di sini itu dia ada ID, yaitu primary key dari tabelnya. Selanjutnya ada ID pasien dan ID dokter, itu dia foreign key ke dokter dan ke pasien, dan ada data tambahan seperti waktu periksa dan resep. Oke, di sini ID-nya sudah terbentuk by default. Kita tambahkan ID dokter terlebih dahulu. Untuk ID dokter ini dia harusnya seperti ini ya. Dia ininya in. Setelah ID dokter itu ada ID pasien, dia in juga. Buat ininya kita kosongkan terlebih dahulu, nanti kita akan isi. Selanjutnya waktu periksa, again ini juga dia sama ya, kita belum tahu bentuknya kayak gimana. Mungkin dia bisa range, mungkin dia bisa satu angka atau gimana. Jadi saya buat varchar 100 dulu. Terakhir resep. Untuk resep ini mungkin bakalan agak panjang, jadi pakai teks saja. Di sini saya coba save, dan selanjutnya kita akan tambahkan foreign key untuk ID dokter dan ID pasien. Pertama buat ID dokter terlebih dahulu, ini dia reference ke dokter. Kolomnya itu ID dokter. Actionnya kita buat cascade saja. Oke, selanjutnya untuk ID pasien, ini dia ke pasien, ke tabel pasien, kolomnya ID pasien juga. On delete dan on update-nya cascade. Oke, kita save, dan ini dia untuk tabel relasi antara pasien dengan dokter. Selanjutnya kita buat untuk relasi antara pasien dengan administrator ya. Jadi di sini itu pasien bisa melakukan pendaftaran, yang dimana pendaftaran ini itu datanya akan dikirim ke administrator. Jadi kita buat nama tabelnya itu daftar. Dia ada ID daftar untuk primary key-nya, ID daftar. Selanjutnya ada ID admin dan ID pasiennya saja. ID pasien ini itu dia in, terus ada ID admin ID admin ini in juga. ID pasien ini foreign key ke pasien, dan ID admin ini foreign key ke admin. Kita save dulu. Selanjutnya kita buat relasinya foreign key dari ID pasien ke pasien, ke tabel pasien dengan kolom ID pasien. Cascade. Oke. Dan terakhir di ID adminnya dia ke administrator. ID admin. Oke. Sekarang untuk tabel daftar sudah. Terakhir yaitu tabel untuk dokter admin. Jadi di sini tuh ada relasi dari administrator ke dokter, yang dimana administrator ini memberikan data ke dokternya itu sendiri. Dengan isinya itu dia ada ID admin, ID dokter, sama ID data. ID data itu untuk dokter admin ya, untuk data di dalam dokter admin, untuk primary key. Dan ID admin ini dia relasi ke
admin, dan ID dokter ini dia relasi ke dokternya. Oke, kita coba buatkan dokter underscore admin, dia primary key-nya itu ID data, ID data untuk primary key-nya. Yang kedua itu ID dokter, yang ketiga itu ID admin. Ini dia ini juga dia integer. Save, lalu ID dokternya di foreign key-kan ke table dokter, kolom ID dokter, cascade. Selanjutnya untuk ID admin dia relasi ke administrator, ID admin, cascade. Oke, save. Dan sekarang untuk tabel relasinya sudah selesai. Mungkin di sini saya coba ekspor juga ya menggunakan adminer. Nama tabelnya tadi itu tugas 2. Oke, ini datanya. Saya coba ekspor. Dan ini untuk hasil ekspornya, tugas 2. Dia bentuk filenya .sql. Oke, mungkin segitu saja untuk tugas 2 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.